zona di depan gas. Ini kita perjalanan mau ke Suasana Villa. Suasana Villa itu ada di daerah Batu, agak naik ke atas. Ini kita sudah perjalanan hampir setengah perjalanan, mungkin sekitar 1 jam lagi kita udah sampai. Ini udah sampai Singosari. Nanti kedatangannya estimasi jam 16.04. Di sana itu ada 11 kamar dan beberapa unit villa. Nanti aku bakal tunjukin, dan itu cocok banget buat keluarga karena kamarnya ada 3. Jadi kalau mau berangkat ramean kayak kita hari ini, ayah dan juga anak-anak semuanya ikut, itu cocok banget untuk menginap di villa ini. So stay tune. Yes, dan untuk perjalanan kita ke Batu Malang kali ini kita mau mengisi perut dulu ya sambil nanti nyampe ke sana, karena kita berangkatnya udah agak sore, hujan terus-terusan dan sepanjang perjalanan nggak berhenti. Ini kita berhenti di daerah Karangploso di salah satu warung warek, karena aku juga kebetulan ngajak keluarga besar ya, ada Mak Sus dan juga anak-anak. Jadi di sini tuh menunya lumayan banyak pilihan gitu, mempermudah ya kalau sama keluarga. Sampailah kita di Suasana Villa. Ini di daerah Batu, di Jalan Abdul Ghani ya. Jadi kita agak naik sedikit ke daerah Ngagli dan kita datang pas jam 4 sore. Dari pintu depannya aja udah keren banget, dan ini kita masuk ke daerah lobby untuk ke reception langsung. Dan kita langsung disambut dengan mini playground di anak-anak ini sambil nunggu check-in, mereka main-main di sini. Halo guys, lagi ngapain? Lagi main sepeda, lagi main nih. Coba aku lihat dulu ya. Wow, lucu sekali. Kalau ayah lagi ngapain? Lihat bola. Oke, yang paling aku suka dari villa ini adalah bentuk bangunannya yang unik ya. Jadi dia tuh memiliki 4 bangunan gitu dengan terdiri dari 11 kamar dan punya kolam renang komunal serta rooftopnya itu jadi satu. Kalau kalian misal menginap beramai-ramai, ini tuh bener-bener bisa gabung gitu loh untuk fasilitasnya. Tapi kalau kamu mau sewa 1 kamar doang itu juga bisa. Nih contohnya di tipe Georgia ini. Terdiri dari 3 kamar yang udah punya living room sendiri, dan juga kamu udah ada kayak semacam coffee and tea corner, dan setiap tamu yang datang ke sini bisa menikmati welcome snack. Dan ini dia, kita di living room sambil menikmati pemandangan serta kita abisin nih semuanya welcome snacknya ya. Oke, dan di lantai 1 itu selain living room terdiri juga di sini kitchen area. Memang dia ada sink ya, tapi tidak ada kompor. Cuman kalau kamu bikin minuman atau indomie bisa naik ke lantai 3. Cuman yang disediain di sini nggak pakai kompor, takut bahaya kali ya. Dan sekalian juga udah dapat snack serta pop mie. Nah selain itu kamu juga punya 1 kamar nih di bawah yang dia tuh dilengkapi dengan 1 kamar mandi besar ya. Ini adalah kamar pertama dari Suasana Villa, dan kita baru datang, anak-anak tadi langsung renang. Sebenarnya kita datang agak terlalu sore. Besok aku bakal tunjukin the best view-nya di sana. Jadi setiap kamar itu dilengkapi dengan view city light kayak gini. Even malam pun tuh kayak sebagus itu. Besok aku akan review ya bagaimana kolam renang yang di luar itu. Seru ya, semua kamar tuh ngadepnya itu ke city view dan juga kolam renang. Nah kalau lantai 1 ini saranku untuk keluarga yang mungkin sudah sepuh gitu ya, sudah tua atau anak-anak, supaya mereka nggak naik turun tangga. Tapi yang paling seru tuh sebenarnya di bagian master bedroom di lantai 2 yang nanti aku akan tunjukin juga. Dan ini dia bathroomnya, di bawah tuh luas banget, jadi kalau anak-anak habis renang bisa langsung pakai kamar mandi ini, dan dia dapat handuk beserta dengan amenities. Dan ini kamar kedua. Setiap kamarnya tuh bakalan dapat slippers ya, jadi kayak sandal hotel gitu. Terus juga ada amenities sih setiap kamar. Jadi tadi lantai 1 ada 1 toilet, kemudian di lantai 2 ini juga ada 1 toilet. Nah untuk lantai 3-nya itu ada kayak communal space gitu. Nanti itu kalau misal malam mau barbecue atau kita mau kayak masak-masak apapun tuh ada. Jadi dapur bersama, dan juga untuk meja-mejaan tuh banyak banget, dan smoking area tentunya, karena di villa ini nggak boleh merokok ya. Nggak boleh merokok seperti itu. Dan ini dia kamar kedua. Sebenarnya desain untuk semua kamar itu sama, tetapi yang membedakan hanya ukurannya aja, dan untuk kamar utamanya dia ada bathtub. Nah
Tapi yang paling keren adalah semua kamar tentunya dapat city view ini saat malam dan dapat pemandangan kolam juga. Tuh di bawah. Oke, dan ini adalah salah satu kamar nomor 2 yang ada di lantai 2. Seperti yang tadi aku bilang, semua view-nya itu menghadap ke city light dan juga ke kolam renang. Untuk fasilitasnya sama ya. Kalau room number 3 ini bisa dibilang master bedroom, adalah salah satu kamar yang paling grande dan fasilitasnya cukup lengkap karena dia ada bathtub, cocok nih buat ayah dan bundanya ya yang di sini tuh. Nah, yang bedain ini dengan 2 kamar yang lain, yang di sini ada TV dan juga kamar mandi dalam. Let's go to the bathroom. Jadi luas banget. Ini merupakan kamar utamanya. Jadi bisa dibilang setiap lantai itu ada kamar mandinya ya. Memang yang aja di master bedroom nih kamar mandinya ada di dalam kamar. Ada water heater dan ada TV serta amenities yang lengkap beserta dengan handuk. Jadi udah kayak di hotel. Villa ini tuh fasilitasnya gong banget. Ini barbeque-nya udah siap dan kita akan makan bersama. Terus ini memang ada communal space kayak gini di sini. Jadi bisa untuk orang-orang tuh makan bareng gitu, rame-rame. Yes, kalau tadi kita udah bahas setiap sudut kamar, nggak afdol dong ya kalau kita nggak naik ke rooftop, karena ini bisa dibilang bagian paling gong dari villa ini. Aku seneng banget sama rooftopnya, dia komunal, jadi kita bisa saling berkenalan di atap ya. Karena di sini komunal, kalau misal hujan atau gerimis, kita bisa pakai area makan-makan yang di dalam ya, yang indoor gitu. Nah tapi kalau kita kan tetap ya gas, kita pakai yang di luar agak basah dikit bagian pantat, nggak apa-apa gitu, karena kita pengen bakaran nih di sini barbekyuan, kita masak saikoro, sosis, terus tadi juga dapat pop mie. Wow, semuanya lengkap. Selamat pagi. Kalau tadi kita udah tunjukin rooftop suasana malam, ini ada rooftop suasana pagi, nggak kalah seru. Kita main ayunan, terus lanjut lagi walaupun dingin, anak-anak ngajakin berenang ya. Oke, dan kolam renang ini tuh sifatnya komunal ya. Semua tamu bisa bebanan renang di sini. Tapi karena masih pagi, jadi masih sepi, kita bisa lihat mountain view. Emang masih ketutup kabut, tapi anak-anak super happy. Selesai berenang sempat kedinginan, akhirnya anak-anak main ke bathtub yang ada di kamar master. Nah ini pakai air hangat ya, jadi mereka menikmati tuh berenang-renang. Kalau kalian menginap di sini, kita bisa dapat yang namanya breakfast ya. Ini breakfastnya itu kita di communal kitchen. Ini di lantai bawah sebelahan dengan lobby. Suasananya tuh asri, adem, dan tetap dapat pemandangan gunung dari berbagai sudut. Makanan yang dihidangkan itu menunya adalah Asia, dari mulai bubur, sayur, buah-buahan, dan juga kudapan seperti roti, selai, semuanya lengkap dan anak-anak suka banget. Untuk minumannya itu ada hot coffee and tea serta air putih. Jadi ayah ibu juga bisa ngopi dan ngeteh di pagi hari yang dingin ini. Seru banget. Kak, is it yummy? Are you feeling hungry? Makan apa, Lun? Roti with selai. Kenapa aku bilang villa ini tuh sangat family and kids friendly? Selesai kita sarapan tuh kita bisa decorating waffle loh anak-anak kita di sini. Jadi semuanya udah disiapkan dan kita bisa bawa pulang ya, karena kebetulan mereka udah kenyang tadi. Suka banget ngehiasnya tuh. Bisa guys. Bisa. Mau ambil warna apa? Mau ambil yang putih. Yang biru. Oh, biar hati-hati. Terserah kamu hiasnya. Sekarang kita boleh makan bersama ya guys. Oke. Let's Ibu eat. boleh coba yang punya aku. So yummy.
Enak nggak? Belum kelar juga nih, habis kita hias waffle, kita karaokean juga di sini. Ini adalah komunal karaoke, jadi ruangannya bisa bergantian dan maksimal tiap tamu itu 2 jam aja. Jadi kita di sini seneng-seneng banget ya sama anak-anak nyanyi lagu. Dan ini dia waktu yang ditunggu-tunggu dari kemarin, anak-anak udah ngajakin main ke park and playgroundnya. Ini semacam kayak garden gitu, lengkap dengan playground, dan di kanan kirinya itu ada semacam perkebunan mini ya. Dan juga ada feeding animal. Animalnya banyak nih di sini, ada bebek, ayam, dan juga kelinci ya kemarin. Jadi anak-anak seneng tuh di sini. Dan yang paling seru sambil main itu udaranya sejuk, dingin, serta itu kelihatan dari sini ada Gunung Arjuna. Waduh, di mana kita bisa dapat million views kayak gini kalau nggak nginep di villa ini? Apalagi bersih banget, tamannya terawat. Dan kita bisa ala-ala berkebun ya kalau di sini. Ada banyak macam-macam sayur dan juga buah juga tuh. Jadi untuk tamannya ini bisa diakses kapan aja ya, tapi kalau malam kayaknya bakal gelap. Jadi saran aku mungkin selesai sarapan kayak gini atau waktu kita mau check-in, anak-anak bosen kita bisa sambil nunggu dan main-main ke gardennya gitu. Oke, dan untuk permainannya dia tipe yang bar kiasi gitu dari kayu dan cocok untuk anak-anak under 10 tahun. Selesai sudah liburan kita di Suasana Villa, dan ini kita perjalanan mau pulang karena kita mau sampai Surabaya nggak terlalu sore. Dari kemarin tuh hujan terus, so kita ini dari check out langsung balik, tidak ada tujuan lain. Ini adalah jalan setelah Jatim Park 3 ya. Nah tadi kita keluar dari Suasana Villa tuh bener-bener deket banget dari semua tempat pariwisata dan perbelanjaan di Batu. Jadi kalau aku saran nginep di sana bareng keluarga itu cocok banget. Aku nanti bakal tayangin, aku kasih list ya tempat yang paling dekatnya tuh di mana aja dari villa. See you in another vlog. Kayak ya. Oke, dan aku mau nyampein satu informasi penting buat kamu yang menginap di Suasana Villa ini. Kenapa aku bilang sangat rekomen? Karena dia deket banget dengan beberapa tempat pariwisata. Di antaranya seperti Museum Angkut, BNS, dan juga Jatim Park. Selamat liburan, dan ditunggu ya untuk teman-teman untuk subscribe dan juga follow, like-nya supaya kita lebih semangat lagi untuk konten. See you in another vlog. Bye. Thank you.